Halo guys, gue cuma mau bikin vlog sedikit lah tentang diri gue. Jadi kenapa gue sampai di titik ini? Karena gue suka komedi itu dari kecil ya, dari zaman-zaman gue SD. Ketika itu ada Sri Mulat, ada Bagito Show, ada juga Sersan Prambos. Nah, kakak gue beli tuh kasetnya tuh Sersan Prambos gitu. SMP sudah mulai ada Saved by the Bell, ada Dr. Huxtable, ada Growing Pains, ada itu udah masuk SMA juga, ada juga Full House segala macam. Nah itu banyak beberapa film apa namanya sitkom itu yang gue suka, terutama yang memang kan dulu masih import ya dari Amerika, terutama dari luar lah gitu. Jadilah gue suka dengan komedi-komedi Amerika Amerika kayak gitu, tambah lagi dengan komedi dalam negeri. Yang gue suka ya Bagito dengan lawakan-lawakannya, Warkop juga gue suka, Sersan Prambos, terus juga ada beberapa. Gue suka dengan radio SK zaman-zaman itu, zaman-zaman SMP tuh mulai dengerin radio SK yang memang full komedi itu di situ. Terus sampai dengan 2000, gue sempat jadi SK-wan juga tahun 1998, pengen masuk SK, cuma akhirnya nggak aktif di tahun 2012, 2013. Awal-awal masuk stand up, gue masuk ke ikut audisinya di daerah Kemang dengan Bapak Ramon Papana. Di situ ada untuk Metro TV, tapi gagal. Dan mulailah terbentuk komunitas-komunitas stand up nih, sudah mulai menjamur 2012, 2013, sampai akhirnya gue juga ikut ngembangin di stand up Ciledug sini nih gitu. Gue ikut di situ 2012, 2013 gue mulai tarik diri tuh. 2013, 2014 gue mulai tarik diri dari stand up karena gue orangnya tuh yang nggak bisa ngarang. Dari dulu kelemahan gue adalah mengarang atau menulis menulis apa sih kayak cerita gitu, gue nggak bisa gue. Dan sampai akhirnya pun di tahun 2022 itu podcastnya Panji, podcastnya si Notas Limboy sama Cing Abdel, ada juga Awe, ada juga Ajis 2000 sama Ernest. Mereka sepakat gue tidak lucu, memang gue tidak selucu itu. Kalaupun gue open mic di tempatnya Ramon di IDCC Indonesia Comedy Club, itu paling cuma naik satu jokes doang, sekitar 1 menit atau setengah menit lah, gue cuma segitu doang. Dan gue bilang, gue dramatik gue gini, ya udahlah gue cuma ngejalanin doang apa yang memang digariskan begitu ke gue cuma jalanin. Dan ternyata ini seru nih, begitu gue itu apa namanya itu gue memang tidak tidak bakat kali di memang di komedi ya, di stand up komedi terutama. Gue terus terang memang gue milihnya tuh milih itunya, gue milih bisnisnya bukan milih jadi komiknya. Pada saat itu belum ada juga yang berani ngadain lomba segala macam. Gue udah berani sama owner Cilduk sendiri, mereka dia nggak belum berani. Gue bilang udah jadi panitia mah gampang, lu tinggal jadi panitia doang untuk apa namanya, untuk menentuin pemenang kan dari LPM, love per minute-nya berapa. Kalau memang ada yang seimbang, lu tinggal lihat tekniknya aja, satu pakai teknik, satu apa pakai tekniknya, bagus nggak tekniknya satu dengan yang lain. Udah tinggal di cross check gitu doang, gue bilang gitu. Dia tidak berani, gue berani sampai ke Bekasi gue ngejuriin. Jadi omongan tuh di Bekasi kan memang master semua ya, stand up Bekasi itu master semua. Gue berani jadi juri di situ. Siapa Pak Pajidan jadi juri? Itu kalau gue cuma mentertawai kehidupannya begitulah ya. Terus udah 2013, 2014 apa namanya, akhirnya teman gue si Tata ini ngajakin gue dari stand up juga, awal kenalannya dari stand up. Terus ngajakin gue buat masuk ke LSM Jadi Baik namanya. Jadi di LSM Jadi Baik itu kita disuruh bikin apa namanya, konten-konten komedi-komedi siar lah, komedi-komedi apa namanya, komedi-komedi religi ya. Komedi religi mereka contohnya waktu itu adalah Israel lawan Israel lah, lawan mana ya, Israel gitu. Tinju-tinjuan 3 menit videonya, tapi isinya memang berat banget, berisi tapi berat banget. Kemudian datang gue dengan ternyata jok-jok pendek yang dulu gue cuma naik open mic cuma setengah detik atau 1 menit itu kepake lah untuk di short video ini, di video-video pendek ala Instagram itu yang cuma 15 detik guys. 15 detik lo harus nemuin kelucuannya di situ. Dan gue ya mulai dari situ gue coba bikin juga ya. Gue bilang gue ngasih skrip doang, terus dalam hati gue ntar kalau gue ngasih skrip doang yang terkenal bukan gue nih, si Tata ini, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue juga coba-coba tampil. Nah, guru gue salah satunya Usama Harbata. Jadi dia bilang, bikin aja Pap, orang nggak peduli juga gitu. Ini semua platform masih baru.
Lo tinggal bikin doang. Ada dulu namanya Vine. Vine itu cuma 6 detik lo harus dapat lucunya di situ. Vine itu tapi gila semua, termasuk salah satunya adalah Jacking ya. Nah itu sampai dengan Instagram yang 15 detik tuh harus lucu. Kebetulan di Jadi Baik ini gue ketemu dengan editor-editor yang gue nggak perlu bicara banyak, tapi mereka udah mengerti maksudnya kemana. Yang gue bilang memang mereka meng-hire orang-orang yang tepat. Gue ketika bikin video juga, kalau waktu set video kan memang pakainya tuh SLR ya, SLR 60D sama Sennheiser. Itu gue jadi keracunan tuh gara-gara itu tuh. Gue harus beli Sennheiser, harus beli SLR lah. Akhirnya gue beli tuh 750 sama Sennheiser 5,5 juta sampai 7,5 juta terakhir gue beli. Nah itu sampai situ gue bikin video tuh. Gue bikin video cuma 15 detik, akhirnya gue bikin di rumah tuh. Dari, ya Allah, follower masih biasa. Gue bikin di rumah, dan gue bertekad sehari satu. Itu memang di otak gue, sehari satu konten. Nah, awal-awal memang berat awal-awal, karena begitu mau posting, bikin dulu. Habis itu ngedit segala macam. Satu hal yang gue malas banget saat itu adalah ngedit. Gue pakai dulu Viva Video ngeditnya. Bayar 1 tahun apa berapa tahun gue bebas gitu, sekali bayar bebas, nggak tahu ya akhirnya ada batas waktunya juga gitu. Gue bikin pakai Viva, gue ngedit, belajar gue ngedit. Setelah gue bisa ngedit, banyak yang bisa gue explore. Maka gue bilang skill utama kita adalah ngedit dulu nih. Ketika lo ngedit, karena lo bakal jadi sutradara, lo bakal jadi pemain, lo bakal jadi scriptwriter, lo bakal jadi editor, dan lo bakal jadi penonton. Peran lo banyak di video ini gitu ya, banyak yang bisa lo perankan. Gue bisa ngedit, yang tadi itu adalah ngedit itu sesuatu yang gue bilang, aduh gue nggak bisa nih ngedit nih, tapi gue harus bisa, gue bilang lewat handphone doang ya. Dan gue bisa ngedit itu, harusnya banyak beberapa yang viral juga gue. Jadi awal-awal gue di 2014, 2015 sampai 2019 gue sempat main-main di tepi jurang 2017 sampai 2019 gue bener-bener hajar-hajar gitu tepi jurang. Yang akhirnya banyak follower, cuma tidak banyak yang nggak kayak sekarang nih di IG gue tuh yang memang bener-bener mereka tuh support gue gitu. Kalau dulu cuma follow doang, komen segala macam, tapi untuk support jarang gitu. Dan gue bilang masih siapa ya. Nah gue naik di sosial media itu gara-gara gue collab sama Lia Ricis. Jadi waktu di Jadi Baik ada video gue satu, dan Lia Ricis itu masih circle-nya kita kebetulan. Nah video gue di endorse lah ke Ria Ricis gitu. Waktu itu masih 400.000 endorse dia tuh. Di endorse ke Ria Ricis, sampai akhirnya nih netizen nih pada minta gue collab dong Papa Zidan sama Ria Ricis kata gitu. Karena akhirnya gue coba berkarya ya. Tadinya memang gue scriptwriter doang. Gue akhirnya in frame gue mau in frame lah. Gue speak sama si Tata temen gue. Ini soalnya di gue, lo nggak dapet soalnya, ini gue dapet. Waktu itu yang terkenal tuh Adab Masuk Toilet. Itu akhirnya di endorse ke Ria Ricis, naik, dan Ria Ricis dibilangnya itu konten religi Ria Ricis. Nah dari situ kita di teman-teman tuh dari netizen minta kita collab lah gitu di Gancit collab. Terus gue bilang, Cis gue nggak bawa, gue cuma bawa 5 materi nih, sama gue bawa setir-setiran segala macam gitu, propertinya. Terus kita pakai kamera, Sennheiser-nya nggak nyala pada saat itu. Ampun deh gue bilang. Terus ada security, Cis ntar kalau ada security gimana ya? Udah ntar gue yang ngomong, dia bilang gitu. Dia emang udah selebgram lah ya. Udah selebgram, udah terkenal. Nah gue collab sama dia, itu follower tuh sehari nambah 5.000 atau 7.000 gitu. Naik langsung dari 75 sampai ke 5.000 tuh, naik cepet banget di IG. Ya habis itu ya gue jadi bikin, dan orang jadi kenal dengan gue. Itu dari gue yang memang kalau gue bilang ya lu mungkin di bidang ini, kalau gue stand up comedy mungkin lu gagal, tapi Allah nunjukin ke situ, lu harus ke situ dulu gitu loh. Kalau gue ngomong gitu. Kadang-kadang gue harus ke situ dulu, lu harus belajar dulu di situ, dan lu harus gagal dulu di situ. Tapi lu jangan nyerah, lu pindahin Allah pindahin lu ke tempat lain, which is itu ke dunia video ya. Yang gue bilang, gue cuma berprinsip ya, dimanapun lo berada, lo berbuat yang terbaik. Berhasil atau tidak, itu bukan urusan lo. Yang jelas lo lakukan yang terbaik. Kayak gue di stand up, gue juga pernah juara di beberapa event. Karena kan dulu masih awal ya, gue juara di situ. Tapi gue yang terbaik aja. Ternyata gue nggak jadi komik. Ya gue akhirnya ke video nih, lari ke video. Video ternyata bisa, karena video itu gampang. Lo bisa main kodian, bisa stitch video orang. Lo juga bisa pakai ini lo sendiri, komedi sendiri. Dan gue satu hal ya, begitu gue masuk video, gue bilang
gue punya tes, gue bilang gitu, gue punya tes, gue ini komedi gue, tes komedi gue. Pada akhirnya di 2022 tuh 2022 gue cuma bilang gini, gue nggak mau downgrade, gue bilang gitu. Itu yang gue ajarin ke orang-orang juga, lo jangan downgrade, tapi penonton yang harus upgrade. Mereka harus ngikutin lo karena ini adalah konten lo, ini adalah saluran lo, channelnya lo. Jangan sampai lo turun, gue bilang gitu. Itu adalah apa namanya, posisi lo, posisi berkomedi lo. Kalau orang-orang belum ngerti, ya mereka karena belum tahu siapa lo aja dan mereka belum bisa ngebaca pikiran lo. Sama kayak waktu gue matematika tuh. Nah, begitu mereka udah tahu, udah jelas baru. Nah, matematika sempat ada itu awal-awal COVID 2019. Nah, akhirnya gue bingung, gue di band, gue akhirnya ada yang bilang wartawan pos kota ke Heru nih, temen gue, dia bilang Papa Jidan lagi dipantau gara-gara gue frontal ya untuk bikin-bikin konten-konten tepi jurangnya gue frontal. Papa Jidan dipantau sebulan gue nggak konten. Akhirnya gue cuma bilang, gue berpikir gini pada saat itu, apa gue main TikTok ya, gue bilang ya. Apa gue main TikTok ya, gue bilang, cuma TikTok gue nggak bisa joget-joget nih kan saat itu, nongolnya joget-joget ya, joget-joget gitu segala macam. Gue nggak bisa nih, gue bilang. Akhirnya gue coba berbagai cara, gue masuk TikTok, gue pakai komedi gue segala macam, tapi mulai naik tuh gara-gara COVID segala macam. Nah, gue pakai komedi-komedi COVID yang kodian dan gue bawakan ke situ ya, ke ke TikTok gitu. Nah, itu mulai orang mulai 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 nengok nih di gue nih. Mulai naik juga gue dari 0 sampai 200.000, terus naik lagi ke 300.000, 400.000. Salah satunya gara-gara COVID, sampai temen gue dokter gigi Kiki tuh di Harapan Kita bilang, Pap, konten lo tuh menghibur dan orang jadi punya imun gara-gara itu. Nah, akhirnya ya itu yang bikin gue semangat. Gue bikin konten terus, gue bikin dari manapun gue bikin, sampai akhirnya gue satir, sampai akhirnya ketemu matematika nih 2019. 2019 gue bikin jok matematika, gue ini kan hobi matematika, gue bikin jokesnya, dan gue bilang belum ada nih orang yang ngejokes matematik ya, ngejokes murni matematik, bukan akhirnya kerayuan atau kegombalan. Belum ada, akhirnya gue pakai jokes-jokes kodian nih matematik, sampai akhirnya gue bikin jokes sendiri. Lama-lama gue pikir gini, gue tahu itu naiknya bulan Februari 2022, 2019 gue sempat naik dengan sarjana sperma. Lagi itu ada Bu Siti dari KPAI ngomong tentang berenang itu bisa menyebabkan hamil. Nah, akhirnya gue bikin sarjana sperma, itu viral, kemana-mana viral. Trending nomor 1 di TikTok bulan Februari tanggal 25 lah, 2020, 2019 itu naik banget. Gue jadi Bambang Alexander, dicarilah gue sama si TV One saat itu, Pak, ada waktu gak kita di TV One? Cuma berapa menit gue dapat 2 juta di situ. Nah, dari situ mulai naik gue, dan gue akhirnya bermain satir. Gue bilang, satir aja lah, gue tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan institusi, dan tidak menyebutkan apapun. 2009 juga coba masukin matematik, dan gue sadar bahwa gue takutnya nih jokesnya berulang matematika, itu yang gue khawatirkan. 2019, 2022 ada yang nantangin gue, Pap, coba bikin konten yang masuk ke Gen Z nih, Gen Z, dia bilang gitu. Gue angkat lagi matematik, tapi dengan dulu waktu 2019 pakai batik, pakai dasi, pakai kumis-kumisan. Begitu 2022 gue bikin lagi pakai baju kemeja bekas gue kerja di bank. Dasinya tetap karena gue mau mencitrakan diri sebagai pengajar, dosen lah ya. Dosen tapi materi-materi SD atau SMP. Nah, gue masuk 2022, gue cekokin terus nih. Makanya gue berprinsip gini, viral itu gampang. Terkenal di sosmed itu gampang, asal lo punya karakter, lo punya niche, lo cekokin itu terus, setiap hari cekokin, biar jangan nyerah sama keadaan, biar keadaan yang nyerah sama lo, biar sampai bosen tuh netizen gitu. Begitu gue cekokin itu terus, lama-lama tuh netizen bosen juga, ada yang caci maki gue segala macem, mulailah gue naik di situ gitu, mulai viral. Akhirnya dipanggil sama si kuis siapa yang mau jadi juara, pembawa acaranya Yuki Kato di Trans 7. Itu yang pertama kali masuk TV-nya gue. Kemudian habis di situ dipanggil ke anak sekolah. Terus gue bilang gue pengen main ke Lapor Pak, dipanggil di Lapor Pak. Terus juga dipanggil di Pagi-Pagi Ambyar. Akhirnya yang paling gede tuh di Inul, di Antv kalau nggak salah itu, sampai 4 juta gue dibayar. Sama Cing Abdel di TV One. Terus hari gue juga diundang di podcastnya Cing Abdel. Gue bilang, baru Cing, udah lama gue nungguin, ternyata gue dipanggil juga, gue bilang gitu ya. Gara-gara itu, dan akhirnya orang-orang itu ya karena yang dulu
seangkatan sama gue 2012 2013 komik-komik itu ya pada mereka akhirnya menyadari bahwa gue tidak lucu dan ternyata Papa Jidan nih jalannya tuh di sini gitu. Artinya gue cuma mau share aja, lu jangan nyerah. Kalaupun memang lu tidak berhasil satu sisi, jalani aja dulu, terus nanti Allah punya rencana lain dan lu bakal itu puzzle-nya tuh nyambung gitu. Ntar rupanya ada sambungannya ke situ. Makanya gue bilang begitu sampai matematika naik, ya mereka ketawa dengan jokes itu. Dan Diki Divi pernah ketemu di acara Lapor Pak sama gue, dia cuma bilang gini, Pap, kalau bukan komik mah nggak bisa bikin konten kayak lo, Pap. Gue cuma mengiyakan sih, gue iya juga sih, Dik, gue bilang gitu. Karena gue mau tuh begitu saat gue bikin bikin video ini, gue mau level sense of humor kita tuh agak naik. Yang dari dulu dulu zaman zamannya OVJ, slapstick segala macemnya, gue mau dengan ini sih, dengan apa namanya, dengan verbal, komedi-komedi verbal yang memang akhirnya orang bisa berpikir ke situ. Kadang-kadang orang juga awal-awal itu orang bilang, ngapain sih Pap, gue nonton konten itu harus mikir dulu. Gue cuma nggak peduli, gue bilang, ya ini konten gue, this is me, this is who I am, gue bilang gitu. Ya lo kalau mau ikut gue ikut, kalau mau pergi ya silahkan saja, gue bilang gitu ya. Tapi akhirnya banyak yang stay, banyak yang tinggal. Itu kan komedi awal-awal ya. 2022 bulan Februari gue yakin di Agustus sudah mulai turun, memang benar. Agustus turun sampai 2020, 2023, 2024 itu Arisan mulai manggil gue nih. Gue di callback, tapi karena memang dari situ pun gue masih tetap bikin beberapa konten komedi matematik gue bikin sama konten yang lain yang gue bikin. Itu banyak gue viral banyak dari Hello ya. Aplikasi Hello sama Pinterest. Gue banyak insight-nya tuh dari situ. Jadi dari jokes-jokes yang memang tulisan itu gue bawakan dalam bentuk video dan banyak viral. Sampai Bamsud juga sempat repost dan Ridwan Kamil sempat repost juga waktu itu. Jadi beberapa pejabat sempat repost karena memang viral dan sound gue kemana-mana dipakai. Yang itu yang gue sesali, tidak ada haki dari soundnya gue nih gitu, dipakai 5.000 orang, berapa ribu dipakai tuh. Nah akhirnya di situ dan 2022 yang tadi gue bilang ke matematik, dari 2019 gue sudah punya jargonnya tuh 2019. Cuma memang belum enak nih ngebawainnya, jargon matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Nah itu belum enak. 2022 gue asah terus jargonnya, gue bikin enak. Akhirnya jadilah itu 2022 matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Nah itu gue jargon itu sampai akhirnya tahun kemarin itu gue hakiin tuh jargon. Jadi memang udah ada di gue haknya, hak intelektualnya yang itu bisa sampai 70 tahun setelah gue tiada dan 30 tahun kalau gue masih hidup ya. Itu 30 tahun ke depan berlakunya. Makanya gue bilang kalau emang ada yang mau pakai, kayak beberapa institusi ada yang pakai, sampai sekarang juga ada kasus dengan institusi belum kelar lagi dulu sama pengacara gue karena pakai jargon itu. Jadi gue dirugikan secara materi, imaterial ya. Kalau material belum kelihatan, tapi untuk yang kemarin itu kasus sebelumnya memang gue bilang itu dirugikan secara materi dan materi. Maksud gue, lo tinggal bayar gue, ada gue yang nyebutin itu, jadi aman. Lo kan tinggal kontrak 50.000 kayak gitu kan, 40.000, suka-suka lo gitu. Nah itu teman-teman, jadi zaman-zaman kita lagi tinggi itu brand banyak yang masuk, ada Shopee, ada Bodrek, ada Travel Wifi, terus ada juga macam-macam di situ. Gue istilahnya tiap hari itu manajer gue cuma telepon doang tuh. Cuma telepon, Pap syuting, Pap bikin ini, bikin masih di rumah loh. Kayak Shopee aja, Shopee itu bikinnya di rumah. Bikin video Shopee itu udah bikin videonya pakai handphone baru, tapi gue hapus masternya. Akhirnya itu di approve loh, gila. Masternya gue hapus tapi di approve dan gue harus bikin lagi dengan emosi yang sama, ampun. Gue bilang, ayo Allah, itu juga kalau nggak salah bulan puasa sih kejadiannya. Nah itu akhirnya gue bikin itu dan sampai sekarang ya gue tetap berkonten. Itu dari pertama ini yang gue mau share adalah ketika lo mulai berkonten, penyakit awal itu adalah konsistensi. Kalau gue dari awal sudah gue bertekad bahwa sehari satu konten. Nah caranya bagaimana? Akhirnya gue punya tabungan konten. Jadi udah ada di galeri gue nih. Gue nggak naruh di aplikasi, tapi gue taruh di galeri. Gue udah bikin, gue edit, tinggal upload doang nih gitu. Jadi ada di kita punya tabungan konten. Sekarang ini ada 260 sampai 90 tabungan gue konten. Punya tabungan konten, jadi tinggal naikin doang. Yang kedua adalah kalau memang nggak punya tabungan konten, lo punya ide-ide konten. Gue pakai note, color note gue pakai di sini aplikasinya. Pakai ide-ide konten. Punya ide-ide konten, lo tinggal kerjaan lo emang tiap hari scrolling doang, atau kalau gue kan sambil nge-grab ya, jalan ketemu di jalan gue berhenti dulu,
idenya begini, lalu jalan lagi terusin. Kadang-kadang di jalan suka banyak ketemu tuh sampai berapa berapa ide tuh. Habis itu baru eksekusi. Jadi ketika lo ada konten day, kalau gue nyebutnya adalah konten day, begitu lo ngonten seharian, materinya itu udah ada, temanya udah ada. Lo cuma tinggal pindah-pindah, makanya begitu bikin gue bisa sampai 10 apa 15 kali bikin ya. Itu cuma makan waktu sebentar doang gitu. Kalau cuma sendiri mah ya, kalau cuma begini doang cepet banget. Nah itu akhirnya bikin konten day itu sampai sekarang ini. Makanya 2024, 2002, 2022, 2024 gue dipanggil sama Trans 7 untuk misi arisan. Gue callback tuh konten-konten lama gue. Ternyata orang udah lupa ya 2022, ternyata gue main lagi 2024. 2024 gue callback semuanya konten-konten gue matematik dan masih tetap berjalan sih di arisan. Besok rencana syuting lagi dan udah gue kasih ini, gue kasih temanya sih, materinya. Nah dari arisan ini gue akhirnya kepacu buat bikin konten sendiri, atau memang gue melihat temanya itu dari luar kebanyakan. Jadi dari konten luar ada konten matematik, gue terjemahkan itu, gue alih bahasakan itu ke sesuai dengan apa namanya kultur di sini ya gitu. Jadi memang kan karena di luar itu komedinya kan beda gitu, tidak bisa masuk begitu saja. Gue harus mengalih bahasakan itu, gue harus meramu itu sesuai dengan kultur ini. Jadi yang gue ambil itu temanya doang gitu. Sampai sekarang ini ya begitu. Akhirnya ke 2025 tahun kemarin sampai dengan sekarang gue mencoba, akhirnya gue berpikir gini, gue juga pengen berbuat sesuatu ketika gue tahu bahwa matematika kita tuh masih sangat kurang, tidak diminati, terutama dari literasi maupun dari matematika lebih parah juga. Dan gue ngelihat banyak-banyak konten-konten yang FYP di gue nih, lewat-lewat di gue terutama. Tapi si konten kreatornya kadang-kadang nggak nerangin jawabannya, nggak nerangin penjelasannya. Yang itu yang gue ambil, gue stitch video mereka, gue kadang-kadang ngambil cuma temanya doang. Gue jawab ala-ala gue. Gue bilang gue tidak ada kepentingan mengajar di situ, jadi gue tidak ada bentrok dengan kurikulum. What the hell with kurikulum? Gue nggak peduli juga dengan kurikulum. Ini cara gue ngerjain soal zaman dulu, dan gue mau nerapin itu ke sekarang. Gue pikir tidak ada yang mau terima ya dengan gue tidak tanpa penjelasan lo. Gue semua video gue nggak ada penjelasan karena memang itu gue cerahkan ke follower gue biar mereka yang menjelaskan. Gue bilang gitu, tidak ada penjelasan tentang video gue. Ya tapi banyak yang suka, ternyata Pak gara-gara lo gue jadi suka matematika dulu, padahal gue nggak ngerti sama sekali. Akhirnya gue bilang impactnya ada. Jadi ketika lo menjalankan sesuatu dari hati, lo menjalankan sesuatu dengan ikhlas, lo menjalankan sesuatu dengan have fun, lo menjalankan sesuatu dengan hobi. Ketika lo bekerja dengan hobi itu nggak terasa capek, karena lo menyalurkan hobi lo juga mendapatkan income dari situ. Dan setelah gue sadar, entertain ini yang memang lo bisa kerja tidak ada pensiunnya gitu. Jadi berapapun usia lo, ketika lo masih kreatif dan masih bisa mengikuti perkembangan zaman, berangkat. Karena banyak juga, gue kan ada di Paski juga, banyak juga beberapa pelawak yang tidak mau mengikuti perkembangan sekarang nih gitu. Jadi lawakannya masih di Ayun segala macem. Ada beberapa yang kayak Cah Lontong dan beberapa yang kayak Cing Abdel segala macem mengikuti perkembangan sekarang, yang memang tuh sekarang udah nggak bisa ngayun lagi loh. Kalau untuk ngelawak harus tembak langsung, strike through ya, langsung to the point aja, bread. Kalau gue bilang itu adalah, dulu kita nyebut di stand up itu one liner, atau kalau nggak disebutnya short joke ya, joke pendek aja gitu. Dan itu sangat berguna ketika lo bikin video, jadi nggak terlalu panjang juga. Ketika lo sudah ada di industri kreatif itu, mau dipanjangin pun bisa saja sama lu, tinggal ngarang lagi, tambahin segala macam, masih aman, lu masih bisa berkreasi di situ. Tapi ketika lu biasa bikin video pendek, video pendek langsung ke langsung ke poinnya, orang bakal suka dengan itu karena mereka tidak mau 5 detik pertama itu, di detik-detik awal itu harus sudah dapat perhatian dari netizennya. Itu yang memang gue kejar sampai sekarang. Dan gue belajar ngonten 2014 sampai sekarang ini sendirian gitu loh. Makanya kemarin begitu ada bos gue di bank, pernah jadi atasan gue di bank, 2024 dia datang ke gue, 2025 dia datang ke gue dengan 1 Januari dengan tidak punya basic sama sekali untuk video. Gue cuma ngasih tripod, ngasih kamera, tuh gue ngomong apa Pak, terserah lo, gue bilang. Lo ngomong apa yang lo kuasai, yang lo suka, yang lo mengerti, gue bilang gitu. Gue cuma ngasih ini mic-nya, mic Takara Intro X3, gue kasih dia,
lo ngomong pakai kamera gue, lo ngomong, tuh lo ngomong, akhirnya jadi di Sarabi 74 di sini di Kreo tuh. Gue suruh ngomong dia, ya udah akhirnya sampai sekarang dia bisa. Januari dia belajar sama gue, Juni dia sudah menghasilkan 300.000 sehari, nggak tahu berapa sekarang, udah lost kontak sama gue. Gitu ya teman-teman, perjalanan gue ini juga sebagai dokumentasi buat gue sih, buat gue pribadi. Ini masuk ke salah satu YouTube channel gue yang memang agak panjang. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.